pelayanan materi ya, pelayanan yang ketiga terkait evaluasi penggunaan obat. Ini adalah yang akan kita bicarakan hari ini. Beberapa referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah ini. Termasuk juga dari PMK 72 ya, tahun 2016. Baik, kita mulai dari definisi terlebih dahulu terkait evaluasi penggunaan obat. Kalau bahasa Inggrisnya adalah drug use evaluation ya. Jadi kalau kita lihat di sini, definisi dari drug use evaluation itu adalah suatu sistem. Suatu sistem yang bersifat ongoing, artinya berkelanjutan, terstruktur, ya. Kemudian mendapatkan otorisasi, artinya ketika kita melakukan evaluasi itu tidak karena kita lagi pengen aja gitu ya. Jadi memang diketahui oleh pihak rumah sakit, misalkan kalau ini dilakukan di rumah sakit. Jadi sistem ini adalah sistem untuk meningkatkan kualitas penggunaan obat di suatu pelayanan kesehatan. Nah, evaluasi penggunaan obat, obatnya bisa satu, bisa beberapa obat dalam kelas terapi yang sama, misalkan kita mengevaluasi antibiotik ataupun analgetik, bisa beberapa golongan obat ya, beberapa kelas obat yang digunakan untuk penyakit tertentu, misalkan kita mengevaluasi penggunaan obat pada penderita hipertensi misalkan, ya. Memang mayoritas evaluasi dilakukan ya, idealnya dilakukan di rumah sakit karena ketersediaan data, ketersediaan panduan terapi juga. Tapi sangat memungkinkan bisa dilakukan di primary care center atau puskesmas ataupun klinik ataupun fasilitas kesehatan komunitas lainnya ya. Ini adalah salah satu bagian dari pelayanan farmasi klinis ya. Juga merupakan salah satu quality assurance jaminan mutu dari pelayanan farmasi klinis. Nah, untuk bisa melakukan pelayanan ini adalah diperlukan standar. Ya, di sini disebutkan memerlukan predetermined standar. Jadi standar terapi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Misalkan kita mengevaluasi penggunaan antibiotik pada infeksi saluran kemih. Berarti kita harus mempunyai standar terapi untuk infeksi saluran kemih. Namanya evaluasi, pasti butuh standar. Ya, tidak mungkin kita lakukan evaluasi tanpa ada standar idealnya itu seperti apa. Ya. Selain dibutuhkan standar, karena ini juga adalah sistem berkelanjutan, nantinya outputnya adalah upaya, ya, upaya untuk memperbaiki jika ada hal-hal yang tidak tepat yang ditemukan selama proses evaluasi. Jadi memperbaiki adanya penggunaan yang divergen, penggunaan yang tidak sesuai, ya. Kemudian upaya tersebut diikuti juga dengan apa parameter yang digunakan untuk memastikan efektivitas dari upaya perbaikan tersebut. Nah, tujuan utama dari evaluasi ini adalah meningkatkan kerasionalan ya, meningkatkan kualitas, keamanan, dan efektivitas biaya. Kenapa evaluasi ini bisa mendukung rasionalitas? Karena dengan evaluasi kita memfasilitasi konsensus, kesepakatan bersama antara dokter, apoteker, maupun perawat ya, maupun tenaga kesehatan lainnya terkait penggunaan obat. Misalkan, di sebuah rumah sakit ada standar terapi. Standar terapi itu kan tidak hanya dibuat oleh dokter, tapi dibuat berdasarkan masukan ya, kesepakatan dari tenaga kesehatan yang terlibat di dalam terapi tersebut ya. Kemudian evaluasi ini juga adalah semacam audit rutin karena tadi kan sistemnya continuous ya, sehingga merupakan audit rutin untuk menilai concordance. Concordance itu adalah kepatuhan. Kepatuhan tenaga kesehatan terhadap best practice. Misalkan di dalam standar terapi sudah ditetapkan untuk penggunaan ISK gitu ya, antibiotik yang digunakan apa saja untuk lini pertamanya. Nanti dilihat realisasinya apakah dokter dalam meresepkan gitu ya, memang mengikuti ketentuan tersebut. Kemudian apakah di dalam proses pemberian obatnya gitu ya, apakah diikuti untuk cara aturan pakai yang sesuai. Kemudian dalam upaya evaluasi ini juga akan memberikan feedback karena nanti kan ada hasilnya. Hasilnya apa? Ditemukan ketidaksesuaian yang seperti apa? Ini adalah memberikan feedback ya, umpan balik baik kepada prescriber, kepada dokter yang meresepkan maupun kepada tenaga kesehatan lainnya. Kemudian bisa meningkatkan kerasionalan juga, karena nanti upaya perbaikannya antara lain meliputi pemberian informasi, ya, advice maupun edukasi.
Dan dengan evaluasi ini bisa meminimalisir perbedaan atau variasi di dalam praktek penggunaan obat. Saya lanjut. Dari definisi tadi ya disebutkan bahwa ini adalah suatu sistem yang berkelanjutan, kemudian mendapatkan otorisasi, artinya ketika kita melakukan evaluasi itu harus ada persetujuan. Jadi bukan hanya instalasi farmasi tertarik ya melakukan evaluasi, kemudian dia melakukan evaluasi itu tidak, tapi harus dikomunikasikan minimal ya kepada panitia farmasi dan terapi bahwa dari Departemen Farmasi akan melakukan evaluasi. Jadi harus ada otorisasi, harus ada legitimasi ya, minimal oleh Komite Farmasi dan Terapi. Akan lebih baik juga jika diketahui oleh direktur rumah sakit ya. Kemudian siapa yang bertanggung jawab melakukan evaluasi ini? Nah, evaluasi ini tidak bisa hanya dilakukan oleh apoteker saja. Kalau hanya dilakukan oleh apoteker saja, pasti hasilnya tidak akan maksimal. Pasti tidak akan ada tindak lanjut, ya. Sehingga harus melibatkan semua tenaga kesehatan yang memang terlibat di dalam penggunaan obat, minimal dokter, perawat, dan apoteker. Bisa saja juga melibatkan lebih banyak lagi, misalkan ada bagian mikrobiologi klinis yang dilibatkan. Tapi yang pasti ini harus multidisiplin, ya. Seberapa banyak tim yang terlibat sangat tergantung dari apa yang sedang kita lakukan evaluasi. Kalau kita hanya mengevaluasi satu bangsal dengan banyak bangsal kan tentu akan berbeda ya jumlah orang atau personil yang terlibat. Ya, ini adalah prosedur dalam pelaksanaannya karena tadi definisinya adalah sistematis. Jadi ada prosedur, ada tahapan dalam pelaksanaannya ya. Tahap pertama adalah mengidentifikasi dulu apa yang mau dievaluasi. Kemudian setelah ditetapkan ya, barulah merancang ya siapa tim yang terlibat, lalu merancang studi evaluasi ini akan seperti apa. Lalu karena ini butuh legitimasi, maka harus ada persetujuan untuk melakukan evaluasi. Lalu kita tetapkan kriteria dan instrumen penilaiannya, termasuk nanti formulir pengumpulan datanya. Baru kemudian setelah semuanya sudah siap, gitu ya, dari aspek perizinan sudah siap, dari formulir pengumpulan datanya juga sudah siap, timnya sudah terlibat, yang terlibat juga sudah siap, barulah kita lakukan pengumpulan data. Nah, setelah data terkumpul, tahap selanjutnya kita lakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah proses untuk membandingkan apa yang kita temukan di lapangan dengan apa yang seharusnya ya tertera di dalam standar terapi ya atau di dalam kalau tidak standar terapi mungkin namanya panduan praktek klinik ataupun clinical pathway. Lalu kita lakukan analisis, kemudian hasilnya tadi kita laporkan dan mendapatkan feedback ya atau umpan balik. Misalkan umpan balik ini bisa kita sampaikan kepada tenaga kesehatan di bangsal di mana kita melakukan penelitian atau misalkan kita sampaikan lagi ke ruang lingkup yang lebih luas ya. Nah, tahap selanjutnya karena ini adalah suatu sistem perbaikan yang continuous, maka perlu dirancang apa strategi untuk memperbaiki yang tidak sesuai. Misalkan dari hasil evaluasi banyak ditemukan antibiotik ya yang dosisnya bermasalah. Nah, lalu apa upaya yang dilakukan agar ini tidak terjadi kembali ya. Kemudian upaya tersebut diimplementasikan, kemudian dilakukan proses kembali ya setelah implementasi upaya tindakan perbaikan tersebut, maka kita lakukan siklus kembali, dilakukan reassessment kembali. Karena ini adalah suatu sistem yang continuous. Oke, baik, langkah pertama adalah menentukan dulu ya, apa yang akan kita evaluasi, apakah kita hanya evaluasi satu obat, atau beberapa obat dari satu kelas terapi ya, atau mungkin beberapa kelas terapi untuk penyakit tertentu ya. Terkadang juga pertimbangannya kita mengevaluasi obat-obat yang baru dimasukkan ke dalam formularium, maka itu bisa jadi pertimbangan ya. Jadi ada banyak
alasan atau kriteria ya yang melatar belakangi kenapa kita melakukan evaluasi tersebut. Ini beberapa contohnya saja pertimbangannya ya. Karena obat itu banyak. Lalu SDM yang ada di instalasi farmasi terbatas sehingga kita tidak mungkin melakukan evaluasi semua obat ya. Sehingga kita harus lakukan langkah prioritas untuk menentukannya. Misalkan kita mempertimbangkan mengevaluasi obat-obat yang diketahui mempunyai outcome yang buruk misalkan. Atau obat-obat yang sering menyebabkan efek samping yang berat. Nah, itu bisa menjadi salah satu kandidat gitu ya untuk dilakukan evaluasi. Atau kita tertarik melakukan evaluasi pada obat-obatan yang digunakan pada pasien yang beresiko tinggi, misalkan pasien kanker gitu ya, atau pasien di ICU. Atau kita bisa juga melakukan evaluasi untuk obat-obat yang high unit, jadi volume penggunaannya tinggi. Atau high volume cost, tidak hanya volumenya tinggi, tapi juga biayanya juga besar, ya. Atau obat-obatan yang jika digunakan secara suboptimal itu akan menimbulkan dampak yang buruk kepada pasien, misalkan antibiotik ya. Antibiotik kan nggak boleh subterapi. Kalau subterapi kan pasti akan ada dampak yang buruk. Ya, ini beberapa pertimbangan. Tapi mungkin saja di tempat kalian PKPA nanti punya pertimbangan lain ya, kenapa melakukan evaluasi. Tahap yang kedua, setelah penentuan apa yang mau dievaluasi, kita merancang siapa tim yang terlibat ya. Tadi sudah disampaikan bahwa timnya harus multidisiplin, melibatkan tenaga kesehatan yang memang menjadi tenaga kesehatan yang terlibat dalam penggunaan obat. Contohnya misalkan kita ingin melakukan drug use evaluation ya atau evaluasi penggunaan obat gentamicin pada pasien demam neutropenia. Jadi demam neutropenia ini adalah salah satu kondisi ya febrile. Febrile itu kan demam. Neutropenia itu neutrofil turun. Ini adalah suatu kondisi yang biasanya dijumpai pada pasien kanker pasca kemoterapi. Sehingga karena ini adalah pasien kanker ya, tentu kita melibatkan dokternya, dokter onkologi ya, hematologi. Kita juga melibatkan perawat yang terlibat ya di dalam bangsal tersebut ya. Kita melibatkan tentunya apoteker dan mungkin melibatkan ahli mikrobiologi karena ini terkait antibiotik yang terkadang pada kondisi tertentu perlu dikultur ya untuk tahu apa jenis bakteri penyebabnya. Nah, yang ketiga kita merancang studinya ya. Studinya bisa saja hanya murni kuantitatif, artinya data kuantitas yang kita kumpulkan, atau kita kombinasi dengan data kualitatif. Data kualitatif itu misalnya data berupa persepsi pendapat, ya. Jadi kita tidak hanya mengumpulkan, mengevaluasi obat-obatan, tapi juga mungkin kita menanyakan, nanti mungkin wawancara gitu ya, dengan dokter yang meresepkan, dengan perawat yang memberikan obat, atau dengan apoteker yang menyiapkan obat, ya. Idealnya memang kombinasi antara data kuantitatif dengan data kualitatif. Lalu data yang diambil bisa data yang sudah terjadi atau retrospektif. Atau datanya pasiennya masih ada ya, konkuren atau misalkan kita memulai studi ini benar-benar di saat pasien memulai penggunaan obat ya. Sangat tergantung dari kemampuan mampu laksana dari tim yang terlibat. Retrospektif banyak dipakai karena memudahkan gitu ya. Karena cukup butuh rekam medis, apalagi kalau rekam medisnya elektronik, maka akan lebih mudah pengambilan datanya. Ya, dan bisa kapan saja tergantung jadwal dari tim tersebut. Tapi kerugiannya kalau retrospektif ya, karena sudah terjadi, maka kalau ada data yang tidak lengkap gitu ya, maka kita tidak bisa melakukan cross check kembali gitu ya, datanya tidak lengkap karena sudah lewat kejadiannya. Jadi kita hanya bisa terima apa adanya kalau pengambilan datanya secara retrospektif. Nah, untuk menjembatani hal ini, kita bisa saja memilih pengambilan data secara konkuren. Artinya apa? Artinya pengambilan data itu dilakukan tidak lebih dari 48 jam sejak pasien mulai menggunakan obat tersebut. Jadi pada desain konkuren ini, bisa saja pasien sudah mulai duluan nih pakai obat, ya.
kita mulai mengambil data pasiennya mungkin sorenya atau besoknya itu nggak masalah ya. Yang penting tidak lebih dari 48 jam ya dari sejak pasien memulai terapi agar kita tidak terlalu jauh dari sejak pasien memulai pengobatan. Atau yang paling ideal, kita menggunakan yang prospektif. Jadi kita pada saat pasien mulai menggunakan obat, kita juga mulai mengumpulkan datanya. Ya, ini kembali lagi dikembalikan kepada tim yang melakukan evaluasi, mana yang memungkinkan mereka untuk mengumpulkan data. Nah, kemudian evaluasi penggunaan obat ini ya juga harus terdokumentasi, ya. Sehingga mirip seperti kita melakukan penelitian. Jadi harus ada rencananya gitu ya, harus ada proposalnya ya. Di dalam rencana evaluasi tersebut atau proposal tersebut harus ada backgroundnya apa latar belakang kenapa melakukan evaluasi, tujuannya apa, kemudian bagaimana menseleksi memilih pasiennya. Jadi kita tetapkan apa kriteria inklusi dan eksklusi dari pasien yang nantinya akan dikumpulkan datanya ya. Bagaimana metode pengumpulan datanya termasuk nanti bagaimana dianalisis. Jadi benar-benar mirip seperti penelitian ya. Mungkin yang kemarin skripsinya tentang evaluasi pengelolaan obat sudah dapat gambaran yang sangat jelas ya. Rancangan ini kemudian diserahkan kepada Komite Farmasi dan Terapi untuk mendapatkan persetujuan ya. Kemudian persetujuannya didapatkan ya, minimal dari Komite Farmasi, bisa saja kalau di puskesmas mungkin dari kepala puskesmas gitu ya melakukannya, atau kalau di klinik dari kepala klinik yang memberikan persetujuan. Nah, yang pasti juga perlu diperhatikan, terkadang kita memerlukan ethical clearance atau kaji etik karena kita mengambil data manusia terkadang. Tapi terkadang juga karena mungkin kita adalah karyawan rumah sakit tersebut, kita mengambil data dengan tujuan untuk meningkatkan performance atau quality assurance, terkadang di rumah sakit tersebut tidak mempersyaratkan ethical clearance karena penelitinya juga adalah karyawan rumah sakit. Tapi ada juga rumah sakit yang mempersyaratkan walaupun penelitinya adalah orang rumah sakit, selama data yang diambil itu melibatkan data manusia, data pasien, maka harus ada ethical clearance. Ya. Lalu pastikan pada saat kita mengumpulkan data, memperhatikan privacy, memperhatikan kerahasiaan data. Ya. Jadi jangan sampai data tersebut, data pasien tersebut bisa diakses orang lain gitu ya. Contoh pada saat kalian menulis skripsi, kan sering sekali ada lampiran ya, di bagian lampiran itu kan suka ada data pasien. Nah terkadang kalau terlupa itu terkadang nama pasiennya itu ditulis sangat jelas, nama pasiennya siapa, alamatnya di mana, sehingga orang lain bisa menelusuri. Nah itu salah satu contoh tidak menghormati kerahasiaan data ya. Oke, selanjutnya kita menetapkan namanya evaluasi kan harus ada pembanding. Jadi kita harus menetapkan pembandingnya apa, ya, entah itu standar terapi namanya, ataukah itu panduan praktek klinik, ya, ataukah namanya clinical pathway harus ditetapkan terlebih dahulu. Kalau di rumah sakit tersebut sudah ada standar terapinya, ya gampang, tinggal dipakai, ya. Tapi kalau misalkan tidak ada, bisa kita menggunakan standar terapi yang bersifat nasional, itu bisa, ya. Tapi kalau di nasional tidak ada, mau tidak mau harus dikembangkan, ya, standar tersebut. Untuk membuat standar terapi kan tidak gampang, ya. Tidak bisa dikembangkan sendiri seorang oleh apoteker, ya. Harus melibatkan tenaga kesehatan yang lain, ya. Karena harus valid, namanya pembanding ya harus valid, ya. Harus eksplisit, harus jelas, tertulis dengan jelas. Ya, misalkan untuk pasien ISK untuk lini pertama menggunakan antibiotiknya apa, dosisnya berapa, interval pemberiannya berapa, kemudian untuk durasi berapa lama. Jadi harus jelas, tertulis agar bisa kita lakukan sebagai pembanding. Kalau tidak jelas dosisnya, kan kita jadi nggak tahu gitu ya. Bagaimana yang digunakan pasien benar atau tidak. Kalau di dalam pembanding atau standar terapinya pun tidak jelas ya dosisnya berapa. Oke, jadi kalau misalkan belum ada harus dikembangkan terlebih dahulu ya.
harus dicari literaturnya, standar terapi orang lain itu seperti apa gitu ya, atau mencari literatur yang lain. Kalaupun misalkan standar terapi yang kita punya itu sudah lama sekali, mungkin sudah 10 tahun yang lalu ya, maka mungkin perlu dilakukan review untuk mengupdate standar terapi tersebut ya. Yang pasti standar terapi ini sebelum kita mulai pengambilan data harus disetujui dulu oleh semua tim yang terlibat bahwa inilah standar terapi yang nanti digunakan sebagai pembanding saat evaluasi. Langkah selanjutnya kita lakukan pengumpulan data ya. Sama kalau kalian kemarin skripsi kan kalian punya formulir pengumpulan data ya. Dengan adanya formulir itu kan data yang kita kumpulkan akan terstandar. Kita tahu dengan pasti jadi panduan bagi kita ya. Oh, saya harus mengambil data apa saja dari setiap pasien karena kita punya formulir pengumpulan datanya ya. Data yang diambil apa? Ya, bisa saja data meliputi data demografi pasien ya, usia pasiennya berapa misalkan, mungkin kalau jenis kelamin itu relevan kita juga ambil datanya ya, data klinis pasien, penyakit penyertanya apa saja, kemudian data terapi pengobatan yang digunakan ya, ini semuanya dikumpulkan. Kemudian kita lakukan uji coba dulu ya. Uji coba dulu untuk memastikan bahwa formulir pengumpulan data kita ini sudah sesuai, sudah cukup. Kalau misalkan tidak cukup, ya harus dilakukan penyesuaian. Kemudian dipastikan kerahasiaan data harus selalu dijaga ya dalam setiap tahapan. Setelah kita kumpulkan datanya, lalu kita lakukan evaluasi, kita bandingkan. Misalkan kita ketemu beberapa pasien ya, pasien 1 untuk infeksi saluran kemih, pasiennya menerima obat apa? Dosisnya berapa? Intervalnya berapa? Ya, durasi pemberiannya berapa lama? Lalu kita bandingkan dengan standar terapinya. Apakah sudah sesuai atau tidak? Ataukah ada yang tidak sesuai? Nah, kalau misalkan ada yang tidak sesuai, ya, sangat memungkinkan kita klarifikasi ke dokter yang meresepkan kalau memang dokter yang meresepkan itu masih ada. Nah, inilah salah satu keuntungan kalau pengambilan data secara konkuren atau prospektif. Dokter yang meresepkan masih ada, sehingga kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, bisa langsung kita sampaikan, kita tanyakan, apakah ada pertimbangan tertentu, misalkan dosis yang digunakan tidak sesuai dengan dosis yang tertulis di dalam standar terapi. Nah, kalau datanya retro kan agak repot ya. Tapi kalau pasti apa kalau dokternya sudah tidak praktek di sana lagi, kita tidak bisa mengklarifikasi. Oke. Langkah selanjutnya adalah pelaporan dan feedback ya. Jadi ini perlu dilakukan ya. Jadi sudah kita analisis datanya, lalu kita laporkan untuk dapatkan umpan balik ya. Yang pasti pertama kita harus melaporkan kepada yang memberikan izin. Misalkan yang memberikan izin adalah Komite Farmasi dan Terapi. Maka kita harus laporkan apa hasil yang kita dapatkan. Kemudian kita laporkan juga kepada bangsal di mana kita mengambil data tersebut. Misalkan kita ngambil datanya di bangsal penyakit dalam gitu ya. Maka kita laporkan hasilnya apa untuk dapatkan umpan balik dari mereka. Terkadang kita juga perlu mendiseminasikan ya, menyampaikan hasilnya ke lingkup yang lebih luas ya. Misalkan di rumah sakit tersebut ada buletin, maka kita bisa menulis hasilnya, disampaikan lewat buletin, atau misalkan ada pertemuan gitu ya di rumah sakit tersebut, maka bisa digunakan untuk menyampaikan hasil evaluasi. Oke. Tahap selanjutnya yang tidak kalah penting adalah merancang apa strategi intervensinya untuk perbaikan, ya. Karena kalau cuma kita mengevaluasi hasilnya, ketemu hasilnya, tapi kemudian tidak ada upaya perbaikan, maka sangat memungkinkan kejadian tersebut akan terjadi kembali, ya. Nah, upaya intervensi perbaikannya ini bisa beragam, ya. Bisa sederhana, bisa juga kompleks, tergantung hasil yang diperoleh.
Bisa nanti pendekatannya itu upaya perbaikannya merubah formularium misalkan ya. Misalkan di dalam formulariumnya itu banyak sekali tertera em, obat-obatan branded yang mahal, sehingga akibatnya banyak digunakan obat-obat yang branded gitu ya, sehingga kosnya jadi tidak terjangkau misalkan. Maka bisa saja dengan merubah formularium. Atau mungkin ada obat yang banyak efek sampingnya ya, kemudian obat tersebut harus dikeluarkan dari formularium. Bisa saja intervensinya itu dengan menambah pelayanan farmasi. Misalkan di suatu bangsal sering ditemukan banyak dosis yang tidak tepat. Ternyata di bangsal tersebut tidak ada apoteker ruangan yang mereview setiap obat. Sehingga bisa saja upaya perbaikannya adalah dengan menugaskan satu apoteker di ruangan tersebut ya untuk bisa mereview ya. Atau misal permasalahannya dosisnya sering salah gitu ya, durasinya sering salah karena mungkin di rumah sakit tersebut tidak ada standar terapi atau mungkin standar terapinya ada tapi sudah lama. Sehingga karena sudah lama maka dokter merasa sudah tidak update lagi sehingga tidak perlu dipatuhi. Nah, ini juga bisa menjadi upaya perbaikan. Aktivitas edukasi juga bisa menjadi salah satu ya strategi untuk perbaikan. Nah, untuk mempermudah strategi perbaikan itu bisa dibagi menjadi beberapa pendekatan. Pertama, melalui edukasi kembali atau reedukatif dengan menerbitkan standar terapi misalkan, atau menerbitkan buletin ya, di mana di buletin tersebut bisa saja informasinya terkait penghitungan dosis yang benar misalkan ya. Bisa saja pendekatannya bersifat persuasif, misalkan pemberian reward atau insentif untuk bangsal-bangsal yang tingkat kepatuhannya tinggi terhadap standar terapi. Atau kita lakukan edukasi dengan kelompok kecil ya, itu juga strategi persuasif. Atau kalau di luar negeri ada yang disebut dengan academic detailing. Jadi academic detailing ini mirip kayak metrep. Tapi kan kalau metrep itu kan memberikan informasi agar dokter meresepkan, ya. Tapi kalau academic detailing ini apoteker yang kemudian memberikan edukasi secara private. Jadi satu-satu persatu dokter-dokter yang mungkin bermasalah ya, entah itu dokter junior ya, diberikan edukasi. Pendekatan yang ketiga, pendekatan fasilitatif ya, dengan menggunakan endorse. Endorse ini artinya kita mendekati mungkin dokter senior ya, yang kira-kira akan diikuti nih ya tindakannya oleh staf di bawahnya. Kan kalau dokter tuh punya tingkatan ya, tingkatan paling tertinggi kan konsulen. Jadi dokter-dokter spesialis itu pasti mengacunya ke konsulen. Kalau konsulennya sudah bisa didekati, maka dokter yang di bawahnya itu akan mengikuti itu pendekatan fasilitatif, ya. Atau pendekatan berbasis sistem, merubah sistem ya, merubah prosedur misalkan, menambah restriksi dalam formularium, misalkan di suatu rumah sakit eh, penggunaan karbapenem tinggi. Padahal kan salah satu antibiotik poten yang hanya bisa digunakan pada kondisi tertentu saja, ya. Nah, bisa saja untuk meminimalisir penggunaan karbapenem di dalam formularium ditambahkan restriksi bahwa untuk bisa meresepkan formularium harus ada hasil misalkan hasil CRP gitu ya, hasil lab CRP atau hasil pemeriksaan prokalsitonin sebelum dokter bisa meresepkan karbapenem. Pendekatannya bisa satu, bisa saja kombinasi dari berbagai pendekatan ini. Oke, kemudian tahap selanjutnya adalah setelah upayanya tadi dipilih yang mana gitu ya, upaya tersebut dilakukan, kemudian pada beberapa bulan tertentu akan dilakukan penilaian kembali. Jadi kita melakukan hal yang sama, mengulangi siklus yang sama untuk memastikan bahwa upaya perbaikan tersebut itu memang ada efektif untuk dilakukan. Misalkan sebelum ada upaya perbaikan ditemukan sekian persen gitu ya resep bermasalah dosisnya. Apakah setelah perbaikan edukasi ke dokter, apakah ada penurunan atau tidak untuk kejadian kesalahan dalam peresepan? Oke,
Ini adalah peranan ya, peranan apoteker di dalam evaluasi penggunaan obat. Memang dalam evaluasi penggunaan obat ini apoteker jadi penggerak utamanya ya, yang menjadi leader. Karena kan harusnya begitu ya, orang yang paling paham dalam obat itu harusnya apoteker. Ini beberapa peranan dan tanggung jawab apoteker dalam evaluasi. Pertama, menentukan, bisa memberikan rekomendasi gitu ya. Apa ini yang akan kita lakukan evaluasi ya. Kemudian mengembangkan program, jadi memanage ya, memanage kegiatan evaluasi tersebut, melakukan supervisi maupun mengkoordinasi ya. Kemudian kita juga bisa memberikan edukasi nantinya kepada tenaga kesehatan lain ya terkait bagaimana cara melakukan evaluasi penggunaan obat ya. Terlibat juga nanti sebagai bagian dari quality assurance, komite jaminan mutu ya. Kemudian kita juga bisa terlibat pada saat mendiseminasikan, menyampaikan hasil evaluasi. Oke, sekarang kita spesifik melihat bagaimana pengevaluasian antibiotik ya. Antibiotik itu bisa dievaluasi secara kuantitasnya, jumlahnya, dan juga bisa dievaluasi kualitasnya. Kualitas antibiotiknya artinya rasionalitas, benar tidaknya penggunaan antibiotik ya. Ada banyak cara untuk mengukur kuantitas ya. Dari yang paling sepele, yang paling simpel, berapa persen pasien yang mendapatkan antibiotik selama dirawat ya. Itu yang paling simpel. Tapi kalau hanya seperti itu ya menjadi tidak terstandar. Nah, salah satu yang terstandar adalah menghitung jumlah antibiotik menurut standarnya WHO ya, menggunakan Defined Daily Dose atau DDD, bisa saja per 1000 patient days, atau kalau misalkan berapa Defined Daily Dose-nya per jumlah pasien juga bisa ya. Oke. Nah, untuk bisa melakukan evaluasi penggunaan antibiotik dengan metode DDD ini, pertama kita harus tahu dulu ya kode ATC dari obat tersebut ya. Jadi kode ATC, anatomical therapeutic chemical, adalah sistem penggolongan ya, sistem pengklasifikasian obat. Nah, nilai defined daily dose-nya itu tertentu untuk setiap obat dengan kode ATC tertentu ya. Nah, kode ATC ini yang mengelompokkan obat berdasarkan beberapa kriteria. Berdasarkan sistem organ di mana obat itu bekerja, berdasarkan indikasi terapinya, ya, mekanisme kerjanya, dan juga berdasarkan sifat chemical properties atau sifat kimia dari obat tersebut. Sedangkan DDD, Defined Daily Dose, ya, didefinisikan sebagai dosis maintenance rata-rata per hari dari suatu obat yang digunakan untuk indikasi utama pada pasien dewasa. Jadi nilai dosis rata-rata gitu ya dari suatu antibiotik. Rata-rata berdasarkan apa? Rata-rata berdasarkan bagaimana antibiotik tersebut digunakan di berbagai negara. Ya, jadi ini mendapatkan nilai DDD ini dengan cara mengumpulkan ya dari berbagai negara, misalkan di Indonesia dosis harian amoksisilin gitu ya, secara oral tuh rata-rata berapa. Kemudian dilihat juga di negara Malaysia, mungkin di negara di Eropa, di Amerika berapa. Nanti rata-ratanya itu ketemu nilai defined daily dose ya. Nah, karena defined daily dose ini menggunakan data dari banyak negara ya, sehingga ini menjadi salah satu metode yang terstandar. Ya, sudah ditetapkan oleh WHO ya. Untuk kuantitas penggunaan obat tidak hanya antibiotik ya. Metode yang terstandar adalah menggunakan metode ATC-DDD ya. Metode ini tidak melihat apakah ini obat branded atau non-branded ya. Tidak melihat harganya gitu ya. Tidak melihat packingnya apakah dia satu strip 10 obat atau satu strip 8 obat. Tidak ya. Ya. Nah, sebelum masuk ke DDD, kita lihat dulu mungkin ada yang belum tahu terkait pengklasifikasian obat dengan kode ATC ya. Kode ATC
Ada beberapa level penamaannya. Dia punya 5 level. Level yang pertama itu menggambarkan ya aksi atau berdasarkan kelompok anatomi farmakologi dari obat tersebut ya. Dia bekerja pada sistem organ yang mana. Kemudian pada level yang kedua menggambarkan indikasi terapi dari obat tersebut. Sama-sama obat di saluran cerna, tapi kan pasti indikasi terapinya beda. Sedangkan level yang ketiga menggambarkan mekanisme farmakologi atau mekanisme kerja dari obat tersebut, ya. Kemudian level yang keempat berdasarkan struktur kimia dari obat tersebut, sedangkan level kelima adalah level yang paling spesifik, ya. Misalkan metformin dia punya kode ATC sendiri sampai level kelima. Amoxicillin juga punya kode sendiri. Dan kode ini berlaku internasional, ya. Jadi di negara manapun yang namanya amoxicillin, kode ATC-nya pasti sama. Oke, ini penggolongan pada level paling atas ya. Level pertama, obat dikelompokkan berdasarkan sistem organ. Ini dibagi menjadi 14 kelompok ya. Untuk obat-obat yang bekerja pada sistem saluran cerna atau alimentary tract, dia pasti penomorannya, pengkodeannya dimulai dari huruf A. Untuk obat yang bekerja pada sistem kardiovaskular, maka kode pertama ATC-nya pasti huruf C, ya. Kalau misalkan sistem syaraf atau nervous system, maka pasti penamaannya dari N, ya. Oke, ini contoh penamaan suatu obat sampai kode kelima, level kelima dari ATC-nya. Contohnya metformin, ya. Metformin ini punya kode A10BA02. A yang pertama ini adalah dari level pertama. Ini menggambarkan bahwa metformin ini bekerja pada organ alimentary, organ saluran cerna, ya. Kemudian angka 10. Angka 10 ini menggambarkan level kedua dari kode ATC-nya, ya. Nanti ada A1, A2, A3, dan seterusnya. Nanti bisa kalian cek sendiri di dokumennya WHO, ya. Nah, kalau A10 itu adalah obat-obat yang bekerja ya dengan indikasi terapi diabetes, ya. Metformin, ya, misalkan glimepiride itu pasti A10, ya. Kemudian untuk level ketiganya dilihat dari mekanisme farmakologi atau mekanisme kerja obat, ya. Metformin ini level ketiganya adalah B. Jadi artinya dia bekerja menurunkan glukosa darah tapi dia bukan insulin. Kalau insulin pasti dia beda lagi, ya. Lalu level keempatnya A10BA. Nah, A ini menggambarkan ya pengelompokan berdasarkan struktur kimianya, ya. Jadi obat-obat penurun glukosa darah kan punya banyak struktur kimia, ya. Salah satunya biguanid. Baru level kelimanya, artinya penamaan yang paling lengkap itu sampai level kelima yang spesifik untuk suatu obat, ya. A10BA02. Ini level kelimanya tambahan huruf 02 itu adalah spesifik metformin, ya. Jadi metformin di negara manapun kode ATC-nya pasti sama. Nah, setelah tahu kode ATC dari suatu obat, kita bisa membuka dokumen ATC-DD-nya WHO yang ada di dalam daftar referensi yang saya tampilkan pertama kali tadi, ya. Maka kita lihat, misalkan metformin, ya, dosis harian rata-ratanya itu berapa? Berapa dosis harian? Itu bisa dicek apakah 1 kali dosis harian, 2 kali dosis harian, dan sebagainya, ya. Setelah itu kita bisa menghitung total konsumsinya, ya. Caranya macam-macam, ya. Antara pasien rawat jalan dan rawat inap akan berbeda. Misalkan kita ingin menghitung berapa banyak total konsumsi suatu obat untuk pasien-pasien rawat jalan. Maka untuk penghitungannya menggunakan
define daily dose per 1000 inhabitants, per 1000 penduduk per hari. Ya. Jadi di sini kita kumpulkan data dari sejumlah pasien rawat jalan, ya. Misalkan kita ingin tahu berapa banyak konsumsi antibiotiknya, ya. Maka kita tanya ke tiap-tiap orang, dia dapat antibiotik berapa banyak, ya, selama berapa hari, ya. Sehingga kita bisa hitung, ya. Contohnya di sini misalkan kita dapat amoksisilin, ini hanya contoh saja. Total konsumsi antibiotik amoksisilin adalah 10 dosis harian per 1000 penduduk per hari. Artinya, ya, dalam satu hari, ya, ada 10 dosis harian yang digunakan pada 1000 penduduk, ya. Atau bisa juga adalah kalau 10 per 1000 itu berapa ya? 1% ya. Jadi setiap hari ada 1% penduduk yang menggunakan amoksisilin. Ini untuk pasien rawat jalan. Sedangkan untuk pasien rawat inap ya, kita butuh data durasi perawatannya, length of stay-nya berapa lama di rumah sakit untuk tiap-tiap pasien. Misalkan pasien 1 berapa lama dirawat, berapa banyak penggunaan antibiotiknya, pasien 2 dan seterusnya. Ya, kita jumlahkan length of stay tiap-tiap pasien. Sehingga kita bisa menghitung total dosis harian per berapa lama gitu ya, total length of stay dari sejumlah pasien yang kita ambil datanya, kita kali 100%. Contoh di sini ada obat sedatif hipnotik ya, penenang, punya 70 dosis harian per 100 patient days. Artinya dari 100 pasien di hari tersebut ada 70 pasien yang menggunakan obat hipnotik. Nah, penghitungan dosis harian seperti ini akan memberikan gambaran kasar gitu ya. Berapa banyak konsumsi dari suatu obat. Jadi dia hanya melihat konsumsi saja, tingkat konsumsi. Tapi tidak menggambarkan apakah penggunanya ini sudah tepat atau tidak. Karena dia hanya digunakan untuk melihat kuantitas, bukan melihat kualitas atau ketepatan penggunaan. Ya, ini beberapa contoh ya dari suatu obat, dari beberapa obat ya. Misalkan amoksisilin, dia punya kode ATC sendiri. Dan kalau kita misalkan cek di dokumen ATC di WHO, kita akan dapat keterangan bahwa dosis harian rata-rata amoksisilin itu adalah 1 gram. Baik digunakan secara oral ataupun parenteral dia sama. Kemudian ada norfloxacin, ya. Dosis hariannya itu, satu dosis harian itu setara dengan 0,8 gram atau 800 miligram jika diberikan secara oral. Nah, kalau tadi amoksisilin ya, dosis harian oral parenteralnya sama. Tapi ada juga yang berbeda, misalnya ciprofloxacin. Ciprofloxacin itu antara pemberian oral dengan parenteral, dosis hariannya berbeda. Kalau oral itu 1 gram, satu dosis harian setara dengan penggunaan 1 gram ciprofloxacin oral. Kalau parenteral, satu dosis harian setara dengan 500 mg atau setengah gram jika diberikan secara injeksi parenteral. Ya. Oke, contoh di sini. Misalkan ada seorang pasien. Pasien tersebut diberikan ciprofloxacin. Ya. Ciprofloxacinnya diberikan dengan tablet sini dengan kekuatan 500 mg per tablet. Selama periode tertentu, pasien itu mengkonsumsi 14 tablet. Sehingga kita bisa menghitung ya total konsumsinya sebagai berikut. Jadi kita hitung berapa gram total ciprofloxacin yang dipakai pasien. Kan pasien dapat 14 tablet. Setiap tablet kekuatannya setengah gram. Ya. Lalu kita bagi dengan nilai DDD standar dari Cipro. Jadi nilai DDD standar dari ciprofloxacin itu adalah 1 DDD setara dengan 1 gram oral. Sehingga di sini kita taruh 1 gram. Sehingga kita dapatkan bahwa pasien tersebut menggunakan
Ciprofloxacin sebanyak 7 dosis harian. Ini untuk satu pasien ya. Kita juga bisa menghitung untuk satu bangsal. Misalkan di sini kita mengevaluasi bangsal bedah ya. Pada bulan tertentu, misalkan nih pada bulan Januari 2019, kita ingin menghitung berapa banyak konsumsi antibiotik di bangsal bedah tersebut. Nah, diketahui misalkan di bangsal tersebut mempunyai ada 3 antibiotik yang banyak digunakan, yaitu cefazolin injeksi 1 gram per vialnya, cefuroksin juga injeksi dengan kekuatan 750 mg per vial, dan ciprofloxacin oral kekuatannya 500 mg per tablet. Ya. Selama 1 bulan kita hitung berapa banyak yang dipakai. Oh, ternyata cefazolin digunakan 300 vial, 300 unit ya. Kan per vial dia. Cefuroksin 128 misalkan. Ciprofloxacin ada 96 tablet ya. Kemudian kita cek di dokumennya WHO berapa nilai standar dosis harian tiap obat. Cefazolin 1 dosis hariannya setara dengan 3 gram. Cefuroksin juga sama, 1 dosis hariannya setara dengan 3 gram. Lalu ciprofloxacin 1 dosis hariannya setara dengan 1 gram per orang. Maka dari data ini kita bisa menghitung dosis hariannya. Ya. Ada yang tahu kira-kira angka 100 ini dapat dari mana? Ada yang tahu? Dari mana angka 100? Dari 300 dikali 1 gram dibagi 3 TCDD, Bu. Ya, jadi kita hitung dulu ya berapa gram cefazolin yang terpakai. Kan ada 300 vial ya kan yang terpakai. Berapa kekuatan tiap vial? 1 gram. Berarti ada 300 gram cefazolin yang digunakan. Lalu kita bagi dengan nilai ATCDDD-nya adalah 3 gram. Ya, kita dapatkan 100 dosis harian cefazolin yang digunakan selama bulan Januari 2019. Dengan cara yang sama kita bisa hitung cefuroksin. Ada berapa vial? Ada 128 vial. Berapa kekuatan tiap vial? 750 mg. Ini kita rubah menjadi gram ya. 0,75. Jadi 128 kali 0,75 dibagi nilai ATCDDD dari cefuroksin yaitu 3 gram. Sehingga kita dapatkan cefuroksin digunakan sebanyak 32 dosis harian pada bulan tersebut. Dengan cara yang sama kita juga bisa mencari ya konsumsi ciprofloxacin ada 96 tablet. Setiap tablet kekuatannya setengah gram ya, kita rubah 500 mg menjadi gram itu setengah gram 0,5. Lalu kita bagi dengan nilai ATCDDD-nya. Dari Cipro adalah 1 dosis harian setara dengan 1 gram. Kita dapatkan total ciprofloxacin yang digunakan sebanyak 48 dosis harian pada bulan tersebut. Oke, contoh yang lain. Ya. Misalkan kita punya 4 pasien. Pasien yang pertama diberikan ampicillin 3 kali 1 gram, ya 3 kali sehari 1 gram setiap kali pemberian. Diberikan selama 10 hari. Kemudian diketahui pasien ini total lama rawatnya 15 hari. Ya. Maka kita bisa hitung nilai DDD dari pasien ini adalah total ampicillin yang dia pakai dalam gram, dia akan pakai 3 kali 1, 3 gram sehari ya kan ya. Karena dia pakai 10 hari, maka total dia akan pakai 30 gram. Kita kemudian cek standar DDD WHO dari ampicillin adalah 2 gram. Jadi 1 dosis harian ampicillin tersebut ya setara dengan 2 gram. Sehingga total ampicillin yang dipakai dibagi dengan nilai DDD-nya
Dapatkan angka 15. Ada pertanyaan untuk angka 15 ini dapat dari mana? Ada pertanyaan? Coba pasien nomor 2, Iin Yuliani. Dari mana angka 5 itu? Pasien nomor 2. Ya, Bu. Dia tadi dari dosisnya Hmm? 4 kali 500 miligram. Hmm. Dia dirawat selama 5 hari, Bu. Hmm. Jadi 4 kali 500 kan itu 2 gram dikali 5, Hmm. Bu. Dikali 5 dapat 10 gram ya. Iya. Terus DDDWO-nya 2 gram. Hmm. Jadi 10 bagi 2, Sama 5. dengan 5, Bu. Ya. Pasien yang ketiga juga sama ya. Dia dapat 2 kali 1, 2 gram sehari. Karena dia 10 hari pakai ampicillin, maka total selama 10 hari dia pakai 20 gram. Kemudian kita hitung DDD-nya adalah 20 bagi 2, dapat 10. Ya, ceftriaxone juga sama. 1 kali 2 gram sehari, selama 5 hari dapat 10 gram. Nilai DDD-nya ini kebetulan sama semua ya, mungkin aja berbeda. 10 bagi 2 dapatkan 5. Ya. Sehingga kita total bisa hitung bahwa total ampicillin yang dipakai itu adalah 30, ceftriaxone 5. Maka kita bisa menghitung, karena ini pasien rawat inap ya, maka total ampicillin yang dipakai adalah 30, ini tadi, dibagi 45 ini adalah total lama rawat ya, di bangsal tersebut dikali 100. Sehingga kita dapatkan 66,6. Yang ceftriaxone di bangsal tersebut ada 5 ya, 5 dosis harian yang digunakan. Dibagi 45 ini adalah total length of stay di bangsal tersebut. Dikali 100 kita dapatkan 11,1. Ada pertanyaan untuk mencari ATCDDD? Kalau tidak ada, tolong dikerjakan. Saya berikan waktu berapa menit? 5 menit untuk mengerjakan ini.
Silakan, ada yang mau coba? Pasien 1. Pasien 1. Ahmad Fatoni ada? Ada, Bu. Ya, coba. Pasien 1. Berapa total konsumsi Pasien itu antibiotiknya? sendiri, Hmm? jadi dalam sehari diketahui 3 kali konsumsi dalam 1 gram untuk 5 hari. Berarti 3 kali 1, 3 gram dikalikan dengan 5 hari berarti 3 kali 5, 15 Jadi total antibiotik gram. dikonsumsi 15 gram. Ya kan? Tadi kita sudah tahu dari sebelumnya bahwa nilai standar DDD-nya dari ampicillin itu adalah 2 gram. Jadi berapa nilai DDD-nya? Jadinya berarti 15 dibagi 2 berarti Ya, sekitar 7,5, Ibu. 0,5. Itu ya. Oke, nomor pasien 2. Coba. Siapa? Yumareta. Iya Ibu, 6 gram Ibu. Gimana? DDD-nya 6 gram. Dari Total totalnya konsumsi 12 gram. antibiotiknya berapa gram? 12 gram Ibu. 12 gram. Terus Iya. Dibagi 2 gram. bagi 2, 6. Jadi 6 gram. 6 gram. 6 ya, bukan 6 Iya. gram ya, 6. Iya. Kemudian pasien 3, William Anthony. Iya, Bu. Jadi untuk total antibiotik konsumnya itu pasien 3 kan 2 kali 1 2 gram per hari. Karena 10 hari berarti 20 gram. Kemudian untuk DDD antibiotik umumnya 2 gram berarti 10 gram untuk DDD-nya. No, bukan 10 gram, 10 dosis harian ya. Karena konsumsi totalnya 20 gram, dibagi standar DDD-nya itu adalah 2 gram, gram bagi gram kan habis. Jadi dapatkan 10 dosis harian. Iya, Bu, 10, Bu. 10 dosis harian. Oke. Nanti dihitung total loss-nya, nanti kita bisa menghitung nilai DDD per 1000 pasien days ya. Oke. Ada pertanyaan untuk ATC DDD untuk konsumsi? Ini harus bisa ya, karena terkadang di portofolio itu diminta untuk menghitung seperti ini. Baik, sekarang kita melihat kualitas. Ya, tadi sudah kuantitas, sekarang melihat kualitas penggunaan antibiotik. Ada berbagai cara dalam mengkategorikan kualitas ya. Salah satu yang lumayan terbaru adalah klasifikasi AWARE. Jadi klasifikasi ini dikembangkan di tahun 2017 oleh WHO ya. Dengan tujuan adalah agar bisa mengevaluasi dan memonitor penggunaan antibiotik. Nah, pada sistem AWARE ini, antibiotik-antibiotik itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu akses. Jadi ada antibiotik yang masuk kategori akses, ya. Ada antibiotik yang masuk kategori watch, artinya yang perlu dipantau. Ada yang masuk kategori reserve. Ya, reserve itu yang harusnya digunakan terakhir kali. Ya. Harusnya kalau di dalam suatu fase kesehatan yang benar, harusnya yang banyak itu adalah yang masuk kategori akses, ya, dengan sedikit penggunaan dalam kategori watch dan reserve. Bagaimana antibiotik ini bisa dikelompokkan menjadi 3 ini berdasarkan dampaknya terhadap resistensi, ya. Jadi yang kelompok yang watch dan reserve itu dampaknya sangat signifikan terhadap resistensi. Jadi kalian bayangkan kalau antibiotik yang masuk golongan reserve seperti carbapenem itu kan yang paling poten ya saat ini ya. Kalau terjadi resistensi, antibiotik mana lagi yang mau kita pakai ya. Sehingga ini perlu dilakukan pengkategorian untuk bisa mengendalikan penggunaan antibiotik yang masuk kategori watch dan reserve ya. Nah, pengkategorian AWARE ini diupdate setiap 2 tahun. Terakhir diupdate itu tahun 2023. Nah, kemungkinan di tahun 2025 ini akan ada update kembali. Ya, misalkan ampicillin masuk yang mana gitu ya.
Ceftriaxone masuk yang mana, itu nanti akan ada pengkategoriannya, ya. Nah, di sini targetnya, parameter target kinerjanya adalah minimal 60% dari konsumsi antibiotik, ya, di tempat tersebut harus 60%-nya harus kategori akses. Jadi kalau ditemukan di suatu tempat kategori reserve-nya sangat tinggi, itu menjadi pertanyaan, ya. Oke. Oke, ini untuk akses, ya. Jadi untuk aksesnya adalah antibiotik-antibiotik yang mempunyai berbagai aktivitas, ya. Biasanya dia punya spektrum kerjanya luas, ya. Kemudian resistensinya juga rendah. Sedangkan yang watch mempunyai kemungkinan potensi resistensi yang lebih besar, ya, dibandingkan kelompok yang akses, ya. Sehingga dalam penggunaan yang watch ini juga biasanya benar-benar dipantau kalau di rumah sakit itu oleh tim PPRA, ya, panitia pengendali resistensi antibiotik, agar tidak banyak penggunaannya. Kemudian ada yang masuk ke dalam reserve. Ini biasanya antibiotik yang digunakan untuk untuk kondisi-kondisi yang mana sudah banyak resistensi, ya, untuk multidrug resisten. Sehingga harusnya menjadi reserve, the last, ya. Jadi harus terakhir kali digunakannya. Jadi harus benar-benar bijak dalam menggunakan kategori reserve. Oke. Kemudian kategori lain yang juga banyak dipakai dan juga direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan adalah menggunakan metode Giessen, ya. Mungkin sudah ada beberapa yang menggunakannya untuk skripsinya, ya. Ini adalah mengelompokkan, ya, salah satu cara untuk melihat bagaimana rasionalitas kualitas penggunaan antibiotik. Dari hasil Giessen ini kita akan bisa tahu berapa persen antibiotik yang diresepkan tanpa justifikasi atau tanpa indikasi. Berapa persen antibiotik yang diresepkan tapi bukan pilihan utama. Kan antibiotik itu ada pilihan 1, lini pertama, lini kedua, dan seterusnya, ya. Kita kemudian akan bisa melihat juga berapa persen antibiotik, ya, yang diresepkan tapi durasinya tidak tepat. Berapa banyak yang tidak tepat regimen terapinya, dosisnya, misalkan, ya, intervalnya, rutenya, dan berapa banyak yang rasional. Nah, untuk bisa melakukan kualitas Giessen ini, kita mungkin nggak bisa lakukan untuk semua antibiotik yang digunakan semua pasien, karena pasti banyak sekali. Sehingga biasanya hanya sampling saja, ya. Misalkan 40-50 pasien untuk tiap-tiap bangsal. Ya, ini adalah algoritma Giessen yang sudah sangat terkenal itu, ya, dikembangkannya udah lama sebenarnya di tahun 72, tapi sampai sekarang itu masih relevan digunakan, ya. Namanya algoritma. Jadi ada urutannya, ya. Jadi ini sih adalah kita urutan memulai dulu, memulai analisanya. Langkah pertama kita pastikan kelengkapan data pasiennya dan data obatnya. Karena itu tadi, ya, salah satu permasalahan kalau kita ngambil data retro, takutnya datanya nggak lengkap, dosisnya tidak tertulis misalkan, ya, atau interval pemberiannya nggak jelas, ya. Nah, itu jadi masalah. Karena salah satu syarat untuk bisa melakukan penilaian Giessen ini datanya harus lengkap. Kalau datanya tidak lengkap, maka masuk kategori 6. Maka obat tersebut masuk kategori 6, artinya tidak bisa dilanjutkan karena data tidak lengkap, ya, jadi di stop. Kalau datanya lengkap, kita bisa lanjut melihat indikasi, ya. Apakah ada indikasi infeksi yang membutuhkan antibiotik, ya. Kalau tidak ada, maka antibiotik tersebut masuk kategori 5. Kemudian dihentikan juga, tidak perlu dilanjutkan karena tidak ada indikasi penggunaan antibiotik. Kemudian kita lanjut untuk melihat pilihan terapi, ya. Apakah ada alternatif antibiotik yang lebih efektif dibandingkan antibiotik yang saat diresepkan? Kalau ada, maka kategori 4A. Apakah ada antibiotik yang efektivitasnya sama tapi toksisitasnya lebih rendah dibandingkan yang sekarang digunakan pasien? Kalau ada, masuk kategori 4B, ya. Kemudian terkait biaya,
Ada nggak antibiotik yang efektivitasnya sama? Profil keamanannya sama, tapi lebih murah. Misalkan contoh antara antibiotik yang generik sama branded. Ya, itu kan efektivitasnya sama. Karena zat aktifnya sama. Kalau ada yang lebih cost efektif, maka masuk kategori 4C. Lalu kita lanjut, melihat spektrumnya. Spektrum terapi ya. Karena antibiotik itu kan ada spektrum luas ya, artinya dia bisa digunakan untuk mengatasi bakteri yang gram positif, gram negatif. Ada yang spektrumnya sempit, misalkan dia hanya bakteri gram positif saja, atau gram negatif saja, atau mungkin hanya bakteri anaerob. Kalau ada antibiotik yang lebih sempit spektrum kerjanya, maka kita masukkan kategori 4D. Itu terkait pilihan terapi. Baru lanjut kita lakukan assessment terhadap durasinya. Apakah durasinya sudah tepat ataukah kepanjangan ataukah terlalu pendek, gitu ya. Kalau terlalu panjang, maka antibiotik itu masuk kategori 3A. Kalau terlalu pendek, 3B. Ya. Setelah durasi, lalu kita lihat regimennya, lihat dosisnya, lihat intervalnya, lihat rute pemberiannya. Ya. Dia ada kategori masing-masingnya. Kalau dia tidak tepat, dia 2A dosisnya. Kalau interval pemberiannya tidak tepat, dia 2B. Kalau rute pemberiannya tidak tepat, dia 2C. Lalu melihat timing. Nah, timing ini hanya digunakan untuk mengevaluasi antibiotik dengan tujuan profilaksis, misalkan saat pembedahan. Kan saat pembedahan kan timing itu menjadi salah satu faktor ya menentukan efektivitas. Biasanya diberikan 30 menit sampai 60 menit sebelum operasi dimulai. Jadi kalau digunakannya terlalu jauh dari sejak diberikan, takutnya sudah tidak efektif lagi saat pasien operasi. Kalau digunakan misalkan pasien mau mulai operasi, diberikan sekarang, gitu ya, 1 menit atau 2 menit sebelumnya, langsung operasi, dikhawatirkannya konsentrasi terapinya belum tercapai. Jadi ada timing yang optimal, yaitu 30 sampai 60 menit ya diberikan, barulah kemudian operasi bisa dimulai. Nah, kalau timingnya tidak sesuai, maka masuk kategori 1. Ya. Kalau obat ini sesuai semuanya dari aspek pilihan terapinya, durasinya, regimennya, sampai ke timingnya, maka antibiotik tersebut masuk kategori 0. Ya. Nanti kita harus merekap nih. Berapa banyak antibiotik masuk kategori 0, berapa banyak antibiotik masuk kategori 1, kategori 2, 3, dan seterusnya. Ya. Itu untuk algoritma Giessen. Nah, sehingga nanti kita akan bisa melihat berapa banyak yang kriteria atau kategori 0, 1, yang 2 ya. Entah itu 2A, 2B, 2C, yang 3, 4, dan seterusnya. Oke. Nah, ini tahapan-tahapannya tadi ya. Kelengkapan data dulu, lalu indikasi, baru kemudian melihat pilihan terapi apakah sudah tepat atau tidak, ya. Kemudian durasinya, dilakukan pemeriksaan, ya. Taunya dari mana durasinya sudah tepat atau tidak? Ya itulah tadi kita gunakan pembanding standar terapi. Di standar terapi tertulis misalkan 10 hari, tapi ternyata pasien cuma dikasih 3 hari, berarti kan durasinya terlalu pendek misalkan. Kemudian terkait regimentasinya, dosis, interval, dan rute. Ya. Baru terkait timingnya untuk antibiotik profilaksis. Baik. Silakan jika ada pertanyaan terkait evaluasi penggunaan obat secara kuantitas maupun kualitas. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, terima kasih banyak ya. Nanti pertemuan berikutnya sepertinya sudah dengan Pak Subhan lagi ya. Silakan ketua kelas